Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan. Masih pada halaman 77 ya. Kita ulangi pada halaman 77 pada faqrah wa min ilmihi ghairu nafi'in atau wa man ilmuhu ghairu nafi'in. Pada lafaz itu. Wa man ilmuhu ghairu nafi'in idza ra'a li nafsihi fadlan ala man taqaddamahu fil maqal wa tashaqqukil kalam. Kita ulangi dari atas ya biar nyambung. Bukan dari kalamnya Ibnu Abbas. Wa man ilmuhu ghairu nafi'in. Barang siapa yang ilmunya ghairu nafi', tidak bermanfaat. Idza ra'a li nafsihi fadlan 'ala man taqaddamahu. Tatkala dia melihat pada diri dia tadi ada keistimewaan, ada kelebihan. Ada fadl, keutamaan, keistimewaan, kelebihan. 'Ala man taqaddamahu. Terhadap orang yang sebelum dia. Contoh gambaran misalkan di zaman sekarang ada orang yang merasa dia lebih punya keunggulan dibandingkan misalkan Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil, atau dibandingkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kelebihan dari sisi mana? Bukan dari sisi ilmu. Cuma kelebihan fil maqal wa tashaqqukil kalam. Kelebihan dia tadi cuma dalam masalah berucap. Retorika, orator. Wa tashaqqukil kalam, memolah kalam. Tasyaqquk kemarin ini bahasanya beliau apa? Ibnu Rajab tasyaqquk. Tasyaqquk itu apa namanya? Ta'ammuk, memberatkan bahasanya tuh dibuat-buat lah. Gitu loh. Saking oratornya dia. Mungkin dia bisa berceramah dengan bait bersajak. Jadi dia bisa khutib itu, khutbah itu bersajak. Kalau lam semua. Kalau ro semua. Bukan dalam masalah ilmu. Ingat bahasa Ibnu Rajab apa? Orang itu merasa apa? Punya fadl, punya kelebihan di atas orang yang sebelum dia. Cuman dari sisi apa? Pinter ngomong gitu loh. Cuman dari sisi orator, retorika. Dhanna li nafsihi alaihim fadlan fil ilmi awid darajah. Orang ini tadi menduga ya, menganggap dirinya tadi punya kelebihan dibandingkan orang sebelum mereka. Alaihim, him kembali kemana? Taqaddam ya, man taqaddamahu, di atas orang yang sebelum dia. Fadlan fil ilmi, dia menganggap, menduga dirinya tadi mempunyai keistimewaan, kelebihan dari sisi apa? Ilmu. Padahal pada hakikatnya cuman pinter ngomong. Difahami? Awid darajah atau derajat. Jadi dia itu sebenarnya cuman pinter ngomong. Kalau kita perhatikan ya, antum lihat ya, para masyayikh yang jauh ilmu mereka tuh dibandingkan seluruh masyayikh yang masih hidup sekarang ini, dibandingkan beliau-beliau itu jauh ya. Seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Antum dengarkan ceramah Syekh Al-Albani ya. Antum bandingkan dengan ceramahnya misalkan Al-Arifi ya, dai sejuta umat. Apalagi antum bandingkan dengan ceramahnya Abdul Somad, jauh lagi ya kan. Dai sejuta apa namanya? Viewer ya. Followers ya, dai sejuta followers. Das Al-Latif. Antum bandingkan Syekh Fauzan, jauh. Beliau ngomongnya datar, apalagi Syekh Abdul Muhsin. Ya. Sangat-sangat jauh dibandingkan mereka-mereka ini tadi. Nah, mereka-mereka ini tadi sudah merasa pinter. Ya. Menganggap sudah lebih keilmuannya, sudah tinggi derajatnya dibandingkan ulama yang sebelumnya. Indallah, bahkan pengklaim mereka tidak semata-mata di dunia, bahkan di sisi Allah SWT mereka menganggap lebih
lebih utama. Li fadlin khassa bihi atau khussa bihi amman sabaq. Dikarenakan fadlin, keutamaan, keistimewaan, khussa bihi, yang dia diberikan kekhususan oleh Allah Azza wa Jalla, amman sabaq, dari orang yang sebelumnya. Fahtaqara man taqaddamahu, sehingga dia meremehkan orang yang sebelum dia. Kalau di gambaran sekarang ini, ikhwan, kadang muncul pada sebagian thalabatul ilm, dia ihtiqar pada gurunya dia. Ya, namanya seseorang, mungkin kan antum pada saat ini sebagai thalib, nanti antum belajar terus puluhan tahun, memungkinkan antum itu lebih berilmu dibandingkan guru-guru antum yang mengajari, dibandingkan kita ini tadi. Terkadang muncul penyakit pada sebagian thalabatul ilm, meremehkan, ihtiqar. Ya. Sebagian mereka zaman dahulu ada yang ihtiqar sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Usabi. Syekh kabir, la yu'raf fil Yaman, masyayikh fi dzalikal waqt ila Syekh Muqbil wa Syekh Usabi. Muncul para orang-orang yang pintar buat karya tulis segala macamnya, ya, ihtiqar terhadap Syekh Al-Usabi. Bahkan sebagian mereka ada yang ihtiqar, merendahkan Syekh Muqbil ketika mereka fokus belajar dalam masalah fikih, mengatakan Syekhuna Syekh Muqbil la ya'rif al-fiqh, tidak ngerti masalah fikih. Ini muncul orang-orang belakangan. Ya. Wasdaru alaihi biqillatil alam, serta izdira, meremehkan, merendahkan orang yang mendahului dia tadi dari sisi apa? Biqillatil alam, dengan dikitnya ilmu. Wala ya'lam al-miskin, namun orang yang miskin seperti ini tidak tahu anna qillata kalami man salaf innama kana wara'an wa khasyatan lillah. Dia tidak tahu kalau sedikit bicaranya orang-orang yang terdahulu bukan dikarenakan mereka tidak tahu ilmunya, bukan dikarenakan mereka bodoh. Innama kana wara'an wa khasyatan lillah, dikarenakan dasarnya apa? Wara', rasa segan mereka, rasa takut mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Walau aradal kalam wa italatahu lama ajiza an dzalik. Kalau seandainya mereka orang-orang terdahulu ingin berbicara, ingin mengupas, membahas wa italatahu, dan membahasnya panjang lebar, memperluasnya, memperpanjangnya, lama ajiza an dzalik, tentu mereka tidak akan tak mampu untuk melakukannya. Ajiza itu tidak mampu, lama itu tidak mampu. Mananya apa? Tentu tidak dan tidak mampu, atau bahasa singkatnya apa? Tentu mampu akan hal itu. Negatif ketemu negatif jadi positif kan? Ajiza itu tidak mampu, lama tidak mampu. Tidak dan tidak mampu, jadinya apa? Tidak mungkin tidak mampu. Bisa juga tidak mungkin tidak mampu, bisa antum langsung katakan mampu. Lama ajiza an dzalik, tentu mereka sangat mampu. Sama seperti la yazalu. Yazalu itu maknanya apa? Hilang. La tidak hilang, maknanya apa? Senantiasa. Kama qala Ibnu Abbas, sebagaimana Abdullah Ibnu Abbas liqaumin, kepada suatu kaum, sami'ahum yatamarawna fid din, yang dia Abdullah bin Abbas mendengar kaum tersebut saling berdebat, berdiskusi dalam agama ini. Abdullah bin Abbas mengatakan, ama alimtum, apakah kalian tidak mengetahui, inna lillahi ibadan, sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba, askatathum khasyatullah min ghairi ayyin wala bukmin, Allah memiliki hamba-hamba yang membuat mereka diam adalah rasa takut kepada Allah, min ghairi ayyin wala bukmin, bukan dikarenakan dasarnya ay, tidak mampu, kelemahan, tidak bisa bicara. Ay itu apa? Susah ngomong. Ayyin itu tidak bisa bicara, bukan dikarenakan mereka tidak bisa bicara, susah ngomong, ketidakmampuan mereka dalam mengungkapkan, bukan. Wala bukmin, bukan juga dikarenakan bisu. Dijelaskan di halaman sebelahnya,
itu apa mananya? At-tahayyur fil kalam, ya enggak? Bingung untuk bicara, susah mengungkapkan. Mereka tidak mau bicara, bukan dikarenakan mereka apa? Susah untuk mengungkapkan, bukan dikarenakan mereka bisu. Wa annahum lahumul ulama wal fusaha wat tulaqa wan nubala, bahwasanya mereka memiliki para ulama, orang-orang yang fasih, dan juga apa? Tulaqa, tepat pandangannya, sudut pandangnya tadi. Nah, tulaqa itu tepat. Kalau kita memandang sesuatu belum tentu tepat. Kalau mereka itu tepat sekali, punya sudut pandang yang tajam, nggak meleset. Itu namanya tulaqa. Wan nubala, cendikiawan. Wal ulama bi ayyamillah ghairu annahum idza tadzakkaru 'azamatallah tashat uquluhum wan kasarat qulubuhum wan qata'at alsinatuhum. Mereka adalah para ulama bi ayyamillah, yang hari-harinya dengan Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ghairu annahum, namun annahum idza tadzakkaru 'azamatallah, kalau mereka ingat keagungan Allah Azza wa Jalla, tashat uquluhum, sudah akal mereka itu tadi hilang gitu, terbang. Udah mereka tidak mau lagi bicara panjang lebar, tidak mau menggunakan akalnya. Sudah, akalnya udah tidak bisa lagi. Kalau ketika mereka ingat keagungan Allah SWT, akalnya seakan-akan tidak mau lagi digunakan. Dikarenakan bukan layaknya akal untuk apa? Untuk mengotak-atik keagungan Allah Azza wa Jalla. Wan kasarat qulubuhum, hati mereka apa? Langsung lunak, hancur, luluh. Wan qata'at alsinatuhum, dan lisan mereka terputus, tidak bisa berucap. Itulah para ulama yang hari-hari mereka penuh dengan ibadah, penuh dengan ketaatan. Apa yang mereka lakukan? Tatkala disebutkan keagungan Allah Azza wa Jalla, ya, misalkan disebutkan ayat, mereka tidak berani membahasnya panjang lebar. Sudah akal mereka tadi lepas, seakan-akan mereka tidak punya akal. Orang kalau dipikirkan, masih dipikirkan, cocok apa enggak? Cocok apa enggak Apa iya nih? Kita seperti itu kan? Kalau mereka enggak, sami'na wa ata'na. Kalau kita enggak, dicocokkan dulu. Makanya ada istilah apa? Agama itu sesuai dengan akal, ya kan? Masukkan dulu ke akal pikiran. Kalau masuk diamalkan, kalau enggak masuk ditolak. Ini namanya pemahaman aqlaniyun. Wan kasarat qulubuhum, hati mereka apa? Inkisar. Udah, luluh, tunduk. Lisan mereka terputus untuk mengomentari. Hatta idza stafaqu min dzalik, sehingga tatkala mereka sadar bangkit dari hal itu, bukan mereka malas ibadah, bukan. Ketika disebutkan keagungan Allah Azza wa Jalla, bukan buat mereka malas. Ya. Seseorang yang di zaman dahulu, ketika contoh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau ingin marah, ada orang mencaci maki beliau. Beliau kondisinya sebagai apa? Amir. Wajar beliau mau marah ketika itu. Dituduh dengan tidak adil, begini dan begini. Kemudian Umar mau menghukum dia. Tahu-tahu Perdana Menterinya Umar mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, yaqulullahu ta'ala, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin." Wahai Amirul Mukminin, khudhil afwa, berikan kemaafan, kasih dia pemaafan, perintahkan perkara yang ma'ruf, wa'arid 'anil jahilin, berpaling dari orang jahil. Ini kan ayat Al-Quran kan? Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin, fa inna hadza minal jahilin. Umar yang tadi udah mendidih, dah langsung diam, dengarkan ayat tadi dengan baik. Apa yang dilakukan oleh Umar? Apakah lisannya ngomentari? Enggak. Apakah akalnya masih nak mikir-mikir lagi? Enggak. Apakah merasa di hatinya berat? Enggak, langsung luluh. Beliau langsung mengamalkan yusari'una ilallahi bil a'mal az-zakiyah. Bergegas gitu para ulama. Langsung beliau sudah ngerem, beliau maafkan, enggak jadi beliau hukum. Dan itu banyak. Kisahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kisahnya si Mistah. Mistah ketika itu orang yang dikasih nafkah oleh Abu Bakar As-Siddiq.
Ketika itu Mistah sempat ikut terfitnah ya, dalam artian ketika Aisyah dituduh pezina, kisatul efek ya, Mistah dan beberapa sahabat ya wajar terbawa berita arus ketika itu, sampai Allah SWT membersihkan Aisyah dari tuduhan tersebut. Namun Abu Bakar ketika itu sudah terlanjur bersumpah untuk tidak lagi memberikan nafkah bantuan kepada Mistah. Mistah ini masih kerabat dengan Abu Bakar. Kemudian turun ayat dan dibacakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah kalian as-safah itu memaafkan dengan plong ya, memaafkan dengan plong. Apakah kalian suka Allah SWT mengampuni kalian? Langsung Abu Bakar As-Siddiq memaafkan Mistah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mencabut sumpahnya tadi. Kemudian beliau melanjutkan memberikan nafkah kepada Mistah. Itulah mereka para ulama zaman dahulu ya. Mereka yusari'una ilallahi bil a'mal az-zakiyah, bergegas menuju Allah Azza wa Jalla dengan amalan yang suci, amalan soleh. Ya'udduna anfusahum minal mufritin atau minal mufarritin. Mereka menganggap diri mereka, menggolongkan diri mereka termasuk al-mufarritin, orang-orang yang ya kurang sempurna. Mufarrid penuh dengan tafrid, taksir, kekurangan. Wa annahum la'akyas aqwiya wa ma'adh-dhalimin wal khati'in. Namun mereka itu adalah orang-orang akyas, cerdas, aqwiya, kuat. Wa ma'adh-dhalimin wal khati'in ya. Dan bersama orang-orang yang zalim, khati'in, penuh dengan kezaliman, penuh kesalahan. Seperti itulah kondisinya mereka. Mereka itu ya orangnya cerdas-cerdas, kuat-kuat dalam beramal, sudut pandangnya cerdas, tapi mereka masih menganggap diri mereka bersama orang-orang yang zalim, khati'in. Kalau kita tidak, di zaman sekarang sudah banyak, baru sedikit amalan sudah merasakan dia termasuk golongan apa? Siddiqin, wasyuhada'i, wassolihin. Kalau mereka salaf enggak. Dalam keadaan mereka orang-orang yang bergegas dengan kebaikan, mereka masih menganggap diri mereka apa? Minal mufarritin. Dalam keadaan mereka orang-orang yang cerdas, orang-orang yang kuat dalam beramal, cerdas dalam berpikir, namun mereka masih menganggap diri mereka bersama orang-orang yang zalim. Masih bersama orang-orang yang penuh dengan kesalahan, khati. Wa annahum la abrar buro'a. Dan bahwasanya mereka sungguh ya masih menganggap berlepas diri dari bersama orang-orang yang berbuat baik. Dalam keadaan mereka itu apa? Mereka termasuk orang-orang yang abror. Yusari'una ilal khairat. Ya, bergegas dalam melaksanakan kebaikan, namun mereka apa? Annahum la abrar buro'a. Mereka sungguh orang-orang yang berlepas diri bersama orang-orang yang abror. Kalau kita tidak, kita golongkan, wah, saya ini orang-orang yang ahlul ta'at, ahlul ta'at. Salaf tidak seperti itu. Illa annahum, namun mereka itu la yastakthiruna lahul katsir. Mereka tidak menganggap telah mempersembahkan sesuatu yang banyak lahu kepada Allah Azza wa Jalla, al-katsir, sesuatu yang banyak. La yastakthiruna al-katsir. Sesuatu yang mereka persembahkan banyak untuk Allah, la yastakthirun. Tidak mereka anggap banyak. Wala yardawna lahu bil qalil. Dan mereka tidak ridho ya terhadap apa yang mereka persembahkan kepada Allah dalam bentuk sedikit. Maknanya apa? Yang mereka persembahkan banyak dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, itu tidak mereka anggap banyak. Yang sedikit tadi mereka tidak ridho. Kalau kita sebaliknya kan, lah sedikit merasa puas, jadilah woi 2 rakaat bae salat tuh. Ya enggak? Itu mereka salaf enggak? La yardawna lahu bil qalil. Enggak ridho dengan yang sedikit. Ya kan?
Pas kita sholat, misalkan sholat tahajud 12 rakaat, masya Allah jadi lah. Itulah baca Al-Quran, lumayan lah ini. Nah, sembar itu tadi kan. Mereka salaf itu mungkin sehari sejus gitu loh kan. Sehari mungkin 7 juz. Kita sudah menganggap apa? Satu hari, satu lembar itu sudah kathir. Kita anggap banyak. Ya kan? Ridho pula lah menganggap banyak plus ridho pula dengan yang sedikit ini tadi. Sudah dianggap banyak menurut kita. Berapa antum baca Quran sehari? Sehari 1 ayat. Lah merasa banyak dia tadi. Plus ridho dengan sesuatu yang sedikit. Salaf enggak, sesuatu yang banyak mereka anggap baru sedikit, sesuatu yang sedikit mereka enggak ridho dengan ini tadi. Wala yadluna alaihi bil a'mal. Dan mereka tidak merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan. Adalah atau bacanya yudli ya. Yudluna wala yudluna alaihi bil a'mal. Wala yudluna alaihi bil amal. Dan mereka tidak merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan tadi. Namun hum haitsu ma laqituhum muhtammun musyfiqun wajilun khaifun. Namun kata Abdullah bin Abbas, mereka ya dimanapun dan kapanpun aku menjumpai mereka atau mendapati mereka, mereka orang-orang yang muhtammun, punya perhatian, musyfiqun, punya rasa rindu, wajilun. Wajilun ini rasa takut tapi dibarengi gemetar. Khaifun, takut. Jadi dia rasa takut dibarengi ekspresi plus dia berupaya untuk berlari dari yang dia takuti. Itu namanya wajil. Makanya disebutkan dalam Al-Quran apa? Wajilat qulubuhum, wajilat, hati mereka takut, bukan semata-mata takut tapi ada getaran di hatinya tadi. Itulah kondisi salaf yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Wa kharaja al-Imam Ahmad wa Tirmidzi min hadithi Abi Umamah 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari hadis Abu Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-haya wal 'ayyu syu'batani minal iman. Rasa malu wal 'ayy. Tadi apa namanya? At-tahayyur fil kalam. Ya. Tahayyur itu bingung mau mengungkapkan. Ya. Dia tuh orang yang seakan-akan susah mau berbicara. Ya. Faham gambarannya? Al-ai. Antum depan polisi, ya kan? Diinterogasi, susah antum mau ngomong itu tadi. Ya, itulah gambarannya tadi. Ini maknanya tuh qillatul kalam. Dia sedikit bicara. Sehingga rasa malu dan sedikit bicaranya tadi dia tidak mau bicara. Syu'batani minal iman. Merupakan apa? 2 cabang keimanan. Wal baza wal bayan, sedangkan baza malu-malui. Ya. Kalau al-haya itu rasa malu Rasa malu itu tahu? Sungkan segan itu namanya malu kan? Kalau baza malu-malukan. Apa istilah kita? Yo. Kalau malu tuh kan ditawari makanan enggak galak dia ya kan? Lawan dari malu tuh apa kira-kira? Katik malu lah istilahnya, baza. Ada makanan ini dimakan sama dia. Pokoknya yang enggak katik malu lah istilahnya teh. Itu lawan dari haya, baza. Kalau diterjemahkan kaku gitu ya. Ya orang baza, orang badui biasanya zaman dahulu baza, punya sifat bazaah. Malu-malui. Minta Rasul ditarik lah. Istilahnya tak ketik malu lah. Celamitan. Hah? Celamitan. Celamitan. Itu bahasa Indonesia itu. Gitu. Celamitan. Celamitan ya, seperti itulah, semakna seperti itu. Apa bahasa antum? Enggak, kalau celamitan itu makanan. Celamitan itu. Itu kalau makanan enggak, ini dia lebih umum. Punya sifat kaku, kasar,
yang malu-malui tadi. Wal bayan syu'batani minan nifaq. Al bayan di sini maksudnya bayan yang negatif ya. Mengkamuflase omongan, diputer-puter buat orang yang terpesona, dibawa kepada kebatilan. Minan nifaq termasuk apa? Kemunafikan. Ini hadis disahihkan Syekh Al-Albani ya kayaknya. Akhrajahu Hasan Tirmidzi wa akhrajahu Al-Hakim wa shahhah. Wa kharaja Ibnu Abbas fi sahih an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bayanu minallah. Al-bayan minallah. Wal 'ayyi minasyaiton. Wa laysa al-bayan bi kathratil kalam. Bukanlah bayan itu dengan banyaknya bicara. Ini bayan yang terpuji ya. Bayan itu ada dua kan? Kemarin kan? Al-bayan sebagaimana hadis Rasul, innal bayan inna minal bayani sihron ya. Sesungguhnya bayan itu ada sihirnya. Tergantung, bisa negatif, bisa positif. Kalau bayannya tadi cara mengungkapkan retorikanya tadi untuk mentaklibul haq ilal batil, ini bayan yang tercela. Adapun bayannya tadi untuk menyampaikan al-haq dan menampakkan al-haq, itu bayan yang terpuji. Walakinnal bayan al-fasl fil haq. Akan tetapi al-bayan tadi adalah al-fasl fil haq. Ya, punya fasal, menengahi kebenaran. Jadi bisa menampakkan kebenaran dengan kebatilan tadi. Bisa terpisah mana batil, mana al-haq. Itu namanya bayan. Walaisal ayyu qillatul kalam. Bukan juga ay itu dikitnya bicara. Dia tidak mau bicara. Walakin man safil haq, yaitu orang yang menganggap bodoh kebenaran. Namun ini hadis dhaif jiddan ya. Hadis ini dhaif jiddan. Makanya Al-Imam Ibnu Rajab dulu yang kita lewati dulu, kata beliau berkaitan dengan ungkapan hadis Rasul, inna minal bayani la sihron, inna minal bayan la sihron, sesungguhnya bayan itu ada sihirnya. Beliau lebih menguatkan pendapat yang beliau kuatkan di awal-awal kitab kemarin adalah konotasi negatif, bukan konotasi positif. Tidak bisa dibawa kepada positif. Itu maknanya fi maqamil zam, pada kedudukan celaan. Namun sebagian para ulama merinci, sebagian merinci. Memang ada rincian di kalangan para ulama. Sebagian tidak mengatakan itu ungkapan Rasul inna minal bayani sihron, itu celaan, bukan pujian. Wa fi marasil Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun yankus bihinnal abdu fid dunya wa yazdad bihinna fil akhirah. 3 perkara yang mengurangi derajat seorang hamba di dunia ya. Wa yazdad bihinna fil akhirah, dan bisa menambah derajat seorang hamba di negeri akhirat. Ma huwa a'zam min dzalik, yaitu sesuatu yang lebih besar dibandingkan hal itu. Atau mahwa tidak ada sesuatu yang paling besar dibandingkan hal itu. Maknanya manafiyah ya. An-nafiyah. Ma huwa a'zam min dzalik, tidak ada sesuatu yang lebih besar dibandingkan hal itu. Ar-Rahim, maknanya rahim, silaturahim. Al-haya, ya. Malu, wa injil lisan. Ya. Mempersedikit bicara tadi, ngomong, jangan banyak bacot. Qala Abdullah, benar orang yang banyak satu dalam dakwah ini juga. Orang yang banyak ngomong, banyak usulan, itu orang yang paling malas belajar. Benar. Ana udah pengalaman. Orang yang paling, maaf bukannya merendahkan sebagian ikhwan yang kalau dalam dakwanya banyak usulan ini, orang yang paling malas belajar. Dan memang mereka otaknya bukan otaknya belajar. Otaknya apa? Otaknya cuman otak untuk ngusul. Ana perhatikan sebagian orang yang tidak banyak dalam dakwah itu, dia orang yang belajar, thalibul ilmi itu, dia tidak banyak usulan. Antum lihatlah ikhwan-ikhwan yang disuruh belajar ajrumiyah, berat. Suruh belajar tahsin, enggak usah mikir tahsin, cuma mikir ke lidah, bukan mikirkan otak. Itu lagi tidak kepikir mereka. Nah, itu tadi. Qala Abdullah ibn Aun. Ini musibah kalau antum nak tahunya. Musibah. Orang yang banyak bacot, banyak ngomong, tapi kemampuannya tidak punya, ini musibah.
Qala Abdullah ibn Aun, qala Aun ibn Abdullah. Qala Aun ibn Abdullah. Salatun minal iman, 3 perkara termasuk bagian keimanan. Al-haya wal afaf, malu, wal afaf, menjaga kehormatan. Afaf ini menjaga kehormatan, menjaga kewibawaan. Ya, termasuk bagian afaf, menjaga harga diri, gitu loh. Kehormatan, harga diri. Kehormatan ini umum ya. Menjaga harga diri dari perbuatan zina dan menjaga martabat dia. Seperti tidak meminta-minta, tidak ngemis, itu tadi. Wal'ai dan al-ai, ayul lisan, yaitu ayul lisan, kelemahan pada lisan untuk tidak bisa bicara. La ayul qalb, bukan kelemahan pada hati. Wala ayil amal, bukan juga kelemahan dalam beramal. Al-ai di sini maknanya apa? Al-ai, ayul lisan, kelemahan dalam lisan ini untuk banyak bicara. Lisannya boleh tidak bisa bicara, tapi hatinya boleh bebas berpikir, bebas beramal. Itu seorang muslim mukmin. Wa hunna mimma yazdadna fil akhirah. Dan 3 perkara ini termasuk perkara yang yazdadna fil akhirah, bisa menambah seseorang di negeri akhirat, wa yanqusna fid dunya, dan juga bisa membuat turun derajat seseorang di dunia. Difahami? Orang kalau tidak punya malu, turun tidak derajatnya? Tidak bisa menjaga harga diri dia, turun derajatnya kan? Banyak ngomong, turun tidak derajatnya? Turun dia. Wa ma yazdadna fil akhirah akbar mimma yanqusna minad dunya. Tidak ada sesuatu yang menambah seseorang di negeri akhirat tadi, menambah derajatnya dia di negeri akhirat lebih besar dari apa yang bisa mengurangi seseorang di dunia. Waruya hadza marfu'an min wajhin dhaif. Ini asar dari Ma'mar, dari Aun ini disebutkan dari riwayat Abdul Razak, namun ada riwayat yang marfu' dari Nabi dengan riwayat yang dhaif. Wa qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, in kana ar-rajulu la yajlis ilal qaum fayarawna anna bihi ayyan wa ma bihi min ayyin innahu la faqihun muslimun. Lihat kata beliau, kata ba'du salaf, in kana ar-rajul, jika ada seorang laki-laki la yajlis ilal qaum, yang duduk bermajlis bersama suatu kaum, fayarawna anna bihi ayyan, yang kaum tadi apa? Memandang dia ini ada orang yang ayyan. Ya, orang yang enggak ya kok banyak diemnya, enggak banyak ngomong. Orang-orang mandang dia apa? Ayyan. Namun hakikatnya apa? Wa ma bihi ayyin. Wa ma bihi min ayyin. Dia bukan termasuk orang yang ayyin, yang lemah dalam bicara, bukan. Namun dia adalah innahu la faqihun muslim. Dia adalah orang yang faqih muslim. Dari sini diambil kesimpulan, ikhwan, orang yang banyak bicara belum tentu berilmu. Ya. Kadang orang itu dia tidak punya ilmu, dia menutupi kebodohan dia dengan banyaknya bicara. Kadang seorang dai menutupi kebodohan dia tidak bisa mensyarah, menukulat, ya, dengan caranya apa? Dia berorasi, ya pada supaya jemaah tidak bosan. Dia berorasi, sehingga dalam orasinya jadi sudah dianggap oleh orang-orang itu bagus, padahal tidak sedikit pun disebutkan nukulat. Nah, ini paling penting ya, antum juga belajar tuh, lihat ini orang dari ra'yunya dia atau dari pendapat sebelumnya atau gimana. Kalau dari ra'yunya dia, ya sebagaimana kata salaf, nahnu rijal wa haula rijal. Kita juga laki-laki, mereka juga laki-laki. Sama kalau cuma sekedar pendapat. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallah.